Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 697. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah bertarung melawan seorang Grandmaster. Dan kali ini Malapetaka Ilahi akan menyerang Lusu dan akan memberikan serangannya langsung telak kepada Lusu. Maka dari itu Lusu pun tidak akan mampu untuk menghindar. Apalagi Lusu sangat senang jika harus disambar dengan petir. Kali ini di pinggir kota Hogwarts, di mana pegunungan Hogwarts itu kemudian di sini terlihat awan yang kemudian menghitam dan banyak sekali guntur di sana yang menyambar-nyambar sehingga membuat orang-orang kemudian ketakutan apa yang kemudian terjadi di tempat ini atau di lokasi di mana ia bersebelahan dengan Gunung Hogwarts. Di sini kota di mana orang-orang pun nampak meriah di sana dan kini dikagetkan oleh sesuatu yang kemudian dianggap sesuatu yang sangat berbahaya. Tak lama setelah itu, orang-orang pun pada keluar dan melihat guntur yang sedang menyambar-nyambar di kota tersebut. Tampak dari mereka sangat khawatir jika ada sesuatu yang aneh di kota tersebut dan akan membuat malapetaka untuk mereka semua. Seseorang pun lantas berkata, apakah ada bos yang ingin selamat dari kesengsaraan bersama kami? Segera setelah Topan pergi, inilah keberadaan yang lebih menakutkan daripada Topan. Hei halo semuanya, ucap seseorang di sana mengatakan itu kepada orang-orang yang lain, sehingga menyebabkan mereka semua kebingungan dan kemudian panik sesegera mungkin untuk keluar dan melihat situasi dan kondisi di mana akan ada guntur yang sangat-sangat mengejutkan. Tak lama setelah itu, beberapa orang pun juga panik melihat langit yang kemudian kehitaman. Seseorang lantas berkata, apakah itu akan mempengaruhi kota? Ucapnya mengatakan itu kepada seseorang yang ada di sampingnya sambil berpelukan. Nampaknya malapetaka yang dikeluarkan oleh Lusu beserta guntur tersebut membuat orang-orang pun pada panik. Lantas seseorang di sampingnya pun berkata, apa yang sedang terjadi di sini? Ucapnya mengatakan itu. Lantas ia pun berkata lagi kepada seseorang di sampingnya kembali. Hei bunga sakura di kampung halamanku bermekaran lagi, bolehkah aku kembali dan melihatnya? Ucapnya mengatakan itu. Semua orang pun nampak panik ketika melihat langit berubah menjadi kehitaman. Dan awan kemudian menimbulkan guntur yang kemudian menyambar-nyambar di sana. Tak lama setelah itu Shin diperlihatkan, kali ini kita melihat Yao Mingyu yang sedang di atas. Melihat situasi dan kondisi di mana guntur tersebut telah menyambar-nyambar dan kali ini Yao Mingyu merasa khawatir jika hal tersebut membuat panik seluruh warga. Jika itu terjadi dan guntur itu sampai menyambar kepada warga, maka dari itu akan membuat kesengsaraan bagi mereka semua. Apalagi jika itu akan menimbulkan bencana. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Yao Mingyu kemudian melihat pesan yang isinya bahasa yang begitu aneh dan Mimin tidak tahu, yang tahu bisa langsung komen dan terjemahkan di bawah. Oke, hari ini pukul 21.35 dan awan beserta guntur itu kemudian menyambar terus menerus. Bus. Yao Mingyu merasa panik dan kemudian ingin kembali dan menginformasikan kepada semua orang yang ada di sana, baik intelijen maupun orang-orang yang diutus dari jaringan surgawi. Tak lama setelah itu di sini Yao Mingyu bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya di sini Yao Mingyu tahu bahwasanya kesengsaraan yang kemudian muncul di sini akibat ulah Lusu. Maka dari itu mungkin yang bisa menyelesaikannya hanyalah Lusu. Maka dari itu mungkin dengan Lusu yang kemudian keluar, maka bencana itu akan dihentikan olehnya. Di lain tempat di sini nampaknya Wenzefu mengetahui ada sesuatu yang aneh. Bencana guntur ini datang, Anda tertangkap basah dan mungkin aku akan tertangkap oleh orang itu. Nampaknya di sini Wenzefu kemudian panik jika guntur itu mampu melihatkannya, bahwasanya Lusu menatap ke atas langit dan melihat Wenzefu berada di sana. Jika itu terjadi, maka Wenzefu akan dijadikan bahan percobaan atau dijadikan lelucon oleh Lusu. Berarti bisa dikatakan di balik semua ini adalah Wenzefu. Tidak mau dikatakan oleh Lusu atau dicurigai oleh Lusu, maka dari itu di sini Wenzefu pun ingin bergegas meninggalkan tempat tersebut. Meskipun ini adalah hal menarik di mana Lusu akan menjadi peringkat Grandmaster, tapi nampaknya hal itu akan membuktikan
atau melihat Wen Zhifu berada di situ dan kemudian dicurigai oleh Lu Su. Setelah hal itu, di sini Wen Zhifu ingin meninggalkan tempat tersebut dan tidak akan bertemu dengan Lu Su beberapa waktu ke depan. Sambil melihat awan, di sini Wen Zhifu kemudian mengeluarkan kekuatannya. Ia pun berkata dalam hati, menurut Gancing Leidong, orang pertama yang dipukul pasti aku yang bersembunyi di tempat tertinggi. Ucap dari Wen Zhifu yang merasa curiga jikalau Lu Su curiga kepada dirinya dan Lu Su mengetahui bahwasanya Wen Zhifu berada di atas awan. Maka sudah pasti Lu Su akan marah kepada Wen Zhifu dan Wen Zhifu akan ditargetkan oleh Lu Su untuk kematian yang selanjutnya. Tak lama setelah itu, Wen Zhifu kemudian membayangkan ketika Lu Su marah kepada dirinya. Sambil berkata dalam hati, di sini Wen Zhifu membayangkan ketika Lu Su mengeluarkan kekuatannya. Ia pun lantas berkata, meskipun saya tidak takut dengan bencana guntur, jika Lu Su tahu bahwa saya telah bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan kegembiraan, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak ingin atau tidak ingin terlalu khawatir. Ucap dari Wen Zhifu mengatakan itu. Ia berpikir bahwasanya Lu Su akan marah jika mengetahui Wen Zhifu di balik semua ini. Atau Wen Zhifu berada di atas awan dan dicurigai oleh Lu Su. Maka dari itu hal yang menarik ketika Wen Zhifu pergi meninggalkan tempat tersebut. Meskipun dia sudah tahu bahwasanya Lu Su akan dipromosikan ke peringkat yang selanjutnya. Seketika itu, di sini Wen Zhifu kemudian membuka dimensi lain dan bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian menjauhi Lu Su, agar di sini ia tidak dicurigai oleh Lu Su sedikit pun. Setelah ia kemudian membuka dimensi lain, dia pun berkata dalam hati sambil akan berbalik arah, saya tidak bisa terus menonton kegembiraan ini. Situasi pertempuran yang sangat menakjubkan. Saya akan menemukan tempat dan menunggu untuk melihat apa yang dia lakukan dengan hadiah kecil saya ini. Ucap dari Wen Zhifu mengatakan itu dan bersiap untuk pergi meninggalkan Lu Su. Kali ini ketika Wen Zhifu tidak ingin dicurigai oleh Lu Su, maka dia akan pergi ke dimensi lain dan dia akan meninggalkan Lu Su untuk beberapa saat kemudian. Seketika itu di sini kemudian ia berbalik dan masuk ke dimensi lain dan dimensi itu kemudian tertutup disertai sambaran guntur yang menyambar-nyambar. Bar. Ia pun kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di sini Lu Su nampaknya telah dipromosikan ke peringkat yang selanjutnya. Ia kemudian memakan buah Bima Sakti dan kali ini dia pun berkata sambil berteriak, "Hei pergi!" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya jarum kemudian melesat ke arah musuh, yakni Grandmaster yang diutus oleh Yu Fuyao. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lu Su kemudian marah dan mengeluarkan kekuatannya. Ketika dia dipromosikan ke peringkat yang selanjutnya, kali ini musuh ketar-ketir jika harus berhadapan dengan Lu Su. Bahkan dia tidak tahu siapa yang kemudian dihadapi di hadapannya itu. Selang beberapa saat kemudian di sini Grandmaster itu kemudian menutup perisai dan membuat perisai dan sambil memblokir kekuatan yang dilancarkan oleh Lu Su. Ia pun sedikit khawatir jika kekuatan Lu Su meningkat dia akan dikalahkan oleh Lu Su. Ia pun lantas berkata dalam hati, brengsek, orang ini memiliki terlalu banyak trik dan aku tidak mengetahuinya. Ucapnya mengatakan itu sambil menangkis kekuatan Lu Su yang kemudian diarahkan kepadanya. Aroma pedang yang kemudian sangatlah tajam kini akan menyerang dirinya dan dia pun kemudian membuat perisai untuk melindungi diri. Nampaknya dia kewalahan jika harus menghadapi ribuan aroma pedang milik Lu Su. Lantas ia pun berkata dalam hati dan skala gemuruhnya sangat besar. Pada pandangan pertama dan ini mungkin akan mengkhawatirkan. Seketika itu dia kemudian merilis kekuatannya dan bersiap untuk melindungi dirinya dan membuat perisai. Nampaknya kekuatan itu langsung dilancarkan oleh seorang Grandmaster tersebut. Dan tanpa diduga, di sini ia pun kemudian membuat perisai dan akan pergi meninggalkan Lu Su. Kali ini jika diteruskan, dia akan dalam bahaya dan dia akan meninggal seketika. Ketika mengetahui Lu Su telah dipromosikan ke peringkat Grandmaster. Meskipun peringkat awal, tapi kekuatannya sangat menakjubkan. Tak lama setelah itu, aura pedang milik Lu Su kemudian melesat ke arah musuh tersebut. Ia pun lantas berkata dalam hati sambil membuat perisai, meskipun saya tidak bisa mengenali Anda sekarang, tapi nampaknya kekuatan Anda cukup besar dan kali ini aku akan memblokirnya dengan perisai ini.
Seketika itu benturan keras pun terjadi dan bas. Nampaknya ini adalah kekuatan lusuh yang kemudian dibangkitkan dari efek memakan buah galaksi. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seorang Grandmaster itu kemudian membuat perisai dan serangan itu kemudian diarahkan kepada lusuh. Nampaknya dia pun harus membuat perisai itu dan kemudian meninggalkan lusuh melalui jalan lain dan membuka portal untuk pergi. Setelah membuat perisai itu, kemudian dia pun berbalik arah. Ia kemudian membuka dimensi lain dan berjalan menuju ke tempat tersebut. Sambil marah-marah dan kebingungan jika musuhnya lusuh sangatlah kuat seperti itu, ia pun berkata, tapi mundur dulu dan aku akan memasuki tempat ini dan kemudian akan muncul di hadapan lusuh. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya dia pun akan pergi meninggalkan lusuh melalui pintu yang telah ia buat sebelumnya. Tak lama setelah itu, dia pun dikagetkan oleh suara yang sangat mencekik. Tiba-tiba lusuh pun berkata kepada Grandmaster tersebut, "Suseng Yu," ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, di sini leher milik Grandmaster itu seakan dipelintir oleh lusuh. "Hei Suseng Yu, keratak keratak keratak." Ia pun nampak kesakitan dan tidak tahu apa yang kemudian lusuh lakukan. Di sini ia pun bingung apa yang kemudian lusuh lakukan dan di sini dia bingung lagi. Apakah lusuh memiliki sihir yang bisa membuat lehernya kesakitan? Ia pun bertanya-tanya dan bingung. Ia pun menoleh ke arah lusuh dan tahu lusuh sedang ada di atas sana sambil membawa labu yang telah ada di tangannya yang berubah menjadi putih keunguan. Lantas lusuh pun tersenyum dan berkata kepada Suseng Yu, yakni seorang Grandmaster yang diutus oleh Yu Fuyao, "Hei, bukankah kamu bilang aku tidak bisa mengalahkanmu? Apa yang kamu jalankan? 2 trik lagi," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya lusuh mengetahui bahwasanya Suseng Yu akan kabur, tapi dengan labunya kini dia bisa ditangkap oleh lusuh dan dipelintir lehernya oleh lusuh dengan seketika. Nampaknya kekuatan lusuh seperti sebelumnya. Labu itu mampu untuk memelintir orang-orang yang ada di depannya, yakni ketika dia disebutkan namanya maka orang tersebut langsung kesakitan di bagian lehernya. Tak lama setelah itu, melihat atraksi tersebut, lusuh pun mengatakan lagi kepada Suseng Yu, "Hei Suseng Yu," ucapnya mengatakan itu, dan dia pun kesakitan dan lehernya pun dipelintir kembali. Apa ini? Apa yang dia lakukan? Lantas lusuh pun berkata lagi, "Apa yang kamu merasa cemas? Hei, apakah kamu merasa cemas?" ucap lusuh mengatakan itu kepada Suseng Yu. Di sini nampaknya panggilan kepada Suseng Yu membuat Suseng Yu pun kesakitan. Lantas di sini lusuh pun berkata kembali sambil membuat Suseng Yu sedikit marah. "Hei Suseng Yu," ucapnya mengatakan itu. Lalu di sini lehernya pun dipelintir lagi oleh lusuh melalui labu lusuh. "Hei, Anda sepertinya kembali," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya kekuatan lusuh pun cukup kuat. Bahkan labu milik lusuh mampu untuk memelintir seorang Grandmaster sekalipun. Bahkan di sini energi spiritual itu mampu untuk menghajar seorang Grandmaster seperti Suseng Yu. Sambil marah-marah, di sini lusuh kemudian membuat Suseng Yu pun kesakitan di bagian lehernya. Suseng Yu ketika dia kesakitan, ia pun lantas berkata kepada lusuh, "Hei cembung, cembung darah, kalian belum selesai. Senjata sihir macam apa ini?" ucap dari Suseng Yu mengatakan itu kepada lusuh. Bahkan di sini Suseng Yu pun berpikir bahwasannya lusuh memiliki trik-trik yang sangat ajaib yang belum ia keluarkan. Bahkan di sini dengan namanya dipanggil oleh lusuh, maka lusuh pun sudah mampu memelintir seorang Grandmaster sekalipun. Dan tampak di sini Suseng Yu pun kesakitan akibat ulah lusuh yang kemudian membuatnya kesakitan. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya lusuh pun bersiap memberikan serangan kepada Suseng Yu sekali lagi. Lantas ia pun bersiap dan berkata, "Oh, ini tempatnya," ucapnya mengatakan itu. Ia kemudian merilis dagger terbangnya dan bersiap mengarahkannya kepada Suseng Yu. Dan kali ini Suseng Yu tidak akan bisa kabur lagi dan ajal akan menemui dirinya. Lusuh pun bersiap dan akan merilis kekuatannya. Tak lama setelah itu, di sini pedang milik lusuh kemudian diarahkan kepada Suseng Yu. Seketika itu, pedang itu pun kemudian melesat ke arah Suseng Yu dan kemudian memutari Suseng Yu.
Di bagian leher di sini Su Sengyu telah dipelintir oleh labu milik Lusu, dan di bagian yang lain di sini pedang terbang milik Lusu sudah ada di depan mata Su Sengyu. Su Sengyu pun khawatir jika pedang itu mampu untuk menembus dirinya, dan kali ini dia bingung dan tidak bisa melakukan apapun kecuali kesakitan pada lehernya. Seketika itu dia pun diam saja dan tidak bisa kemana saja. Lusu pun kemudian bersiap untuk merilis pedang tertangnya, dan pada saat itu pula bocil kematian milik Lusu kemudian keluar dari pedang milik Lusu. Ia pun tertawa terbahak-bahak dan bersiap untuk memberi tampolan langsung kepada Su Sengyu, seorang Grandmaster yang sangat kuat di depannya. Seketika itu bocil kematian itu pun bersiap untuk memberikan pukulan langsung kepada Su Sengyu. Seketika itu Su Sengyu pun kaget dengan apa yang ditimbulkan oleh dua pedang milik Lusu tersebut. Apa yang ia lakukan, bahkan di sini dia tidak mengetahui apa yang ada di depan matanya. Ia pun tercengang dan berkata, "Ini apa itu?" Ucapnya mengatakan itu. Ia pun nampak kebingungan jika melihat bocil kematian milik Lusu yang kemudian keluar dari pedang terbang milik Lusu. Bahkan dia tidak memiliki hal yang semacam itu. Tak berpikir lama, di sini bocil kematian yang satu langsung menuju ke arah muka milik Su Sengyu dan kemudian menampol Su Sengyu dengan tampolan yang keras, sehingga ia pun muntah darah dengan sekali tampol. "Bas! Apa ini?" ucap dari Su Sengyu kesakitan. Dan pada saat itu pula, pedang terbang yang satu milik Lusu kemudian langsung mengarah area vital milik Su Sengyu. Seketika itu, bas! Aduh. Ia pun kesakitan dan menjerit. Kali ini kepalanya yang atas juga dihajar sekaligus kepala yang satunya. Dan kali ini dia pun akan menangis dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia pun kesakitan dan kali ini tak lama setelah itu seseorang kemudian datang, dan di sini tiba-tiba Su Sengyu pun muntah darah dengan tiba-tiba. Wah, bas! Seketika itu Su Sengyu pun mengeluarkan darah dan dia batuk darah seketika. Lusu yang mengetahui hal tersebut, dia pun juga kaget. Seseorang telah datang di sampingnya, dan kali ini bala bantuan milik Lusu telah datang bersama dirinya akibat telah dihubungi oleh Yang Mingyu sebelumnya. Lusu pun tercengang dan kaget. Bagaimana mungkin mereka sudah datang di sini? Padahal Lusu belum mengabari kepada mereka. Tiba-tiba di sini orang-orang kemudian datang, dan Lusu pun kelihatan cukup kaget dan tercengang ketika bala bantuan itu telah datang di samping Lusu. Dan kali ini perjalanan Lusu begitu mudah, dan dia akan melanjutkan melalui malapetaka ilahi dan guntur yang ada di atas langit. Tak lama setelah itu bala bantuan itu ternyata Niating dan juga siswa Enjin. Seketika Niating kemudian menghunuskan pedangnya langsung ke arah dada milik dari seorang Grandmaster yang diutus oleh Yu Fuyao. Ia pun nampak tercengang dan dia batuk darah. "Kok bisa?" ucapnya mengatakan itu. Ia pun kemudian panik, dan kali ini Niating sudah menusuknya dari belakang, dan dia tidak menyadari bahwasanya Niating sudah ada di belakangnya. Seketika itu, dia pun langsung meninggoy di tempat akibat serangan yang dilancarkan oleh Niating. Dan kali ini dia tidak mampu untuk meninggalkan atau memberikan serangan balik kepada Niating. Seketika itu, Niating kemudian mencabut pedangnya. Dan kemudian di sini Su Sengyu kemudian dilemparkan oleh Niating dengan begitu saja. Dan bus! Su Sengyu kemudian dilemparkan begitu saja dan dia pun terjatuh ke tanah. Dan kali ini Su Sengyu sudah meninggoy di tempat, dan Lusu pun menyadari Niating dan Su Anjin kemudian datang ke sini untuk membantu dirinya. Tapi nampaknya bantuan ini tidak sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Niating pun dengan percaya diri, dia pun berkata bahwasanya dia adalah orang yang kuat. Ia pun berkata terlalu banyak omong kosong, dan kali ini dia pun langsung meninggoy. Di sini nampak kekuatan Niating yang sangat luar biasa. Bahkan seorang Grandmaster dengan sekali tusuk saja dia pun langsung meninggoy di tempat. Dan Grandmaster itu tidak tahu bahwasanya dia datang ke sini. Bahkan ketika dia ditusuk, dia tidak tahu bahwasanya ada musuh di samping dirinya. Lusu yang menyadari bahwasanya kekuatan Niating sangatlah tinggi. Bahkan emosi negatif dari
Grandmaster yang telah diutus oleh Yu Fuyao membuat Lu Su pun kebingungan. Lantas Lu Su pun menggigit bajunya dan berpikir sesuatu. Kepala dirampok dan kehilangan ribuan emosi negatif. Di samping itu bahkan Grandmaster begitu rentan di depan mata Niating. Ucap dari Lu Su mengatakan itu. Yang menyadari kali ini Lu Su tidak akan mendapatkan emosi negatif lagi karena musuhnya telah dibantai oleh Niating. Dan kali ini Lu Su pun juga tercengang karena Niating sangatlah kuat. Dengan sekali tusuk saja seorang Grandmaster sangat rentan dan bisa meninggoy seketika. Maka dari itu dia pun juga takjub dengan kekuatan Niating yang dijuluki sebagai Master Pembunuh. Tak lama setelah itu di sini Lu Su kemudian turun ke arah bawah dan dia sudah disambut oleh si Suanjin dan juga Niating beserta Grandmaster yang tergeletak di depan dan di samping Lu Su tersebut. Tak lama setelah itu di sini Lu Su kemudian turun dan berkata kepada si Suanjin dan juga Niating, "Hei, kapan kamu datang?" Ucap Lu Su mengatakan itu kepada si Suanjin. Lantas si Suanjin pun berkata kepada Lu Su, "Beberapa waktu yang lalu." Ucapnya mengatakan itu. Selang beberapa saat kemudian di sini si Suanjin mengatakan dan bercerita soal Yao Mingyu menghubungi dirinya ketika kamu atau Lu Su dalam keadaan yang gawat. Lantas si Suanjin pun berkata, "Baru saja Yao Mingyu memberitahu kami bahwa Anda dalam bahaya. Saat itu kami sedang mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai hal. Jadi kami segera bergegas ke sini." Ucap dari si Suanjin mengatakan itu kepada Lu Su. Tapi di sini Lu Su pun curiga apa yang kemudian dibawa oleh si Suanjin yang ada di tangannya tersebut. Lantas Lu Su pun berpikir bahwasanya si Suanjin ini telah membual. Selang beberapa saat kemudian Lu Su pun menunjuk sesuatu yang ada di tangan si Suanjin dan berkata kepada si Suanjin, "Hei, mengapa Anda memegang daun bawang saat membahas bisnis?" Ucap Lu Su mengatakan itu. Sontak di sini membuat si Suanjin pun tercengang. Bagaimana mungkin dia kemudian membawa daun bawang yang ada di tangannya? Ia pun bertanya-tanya kapan daun bawang ini telah ada di tangan si Suanjin. Lantas si Suanjin pun berkata dalam hati, "Hanya daun bawang, sibuk di jalan dan lupa menaruh daun bawang." Ucap dari si Suanjin mengatakan itu. Bahkan di sini Lu Su mengatakan dalam pikirannya bahwa si Suanjin ini barusan memasak sesuatu untuk Niating. Mungkin saja, tapi di sini si Suanjin kemudian lupa untuk menaruh daun bawang itu ketika dia berangkat untuk menemui Lu Su. Tak lama setelah itu di sini si Suanjin kemudian mengatakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Lu Su. Ia pun berkata kepada Lu Su, "Hai, orang itu akan membawa Xiaoyu. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membutakan jiwa alam tersembunyi ilahi dengan sia-sia." Ucap si Suanjin kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Grandmaster yang ada di depannya, yakni Grandmaster yang telah diajar oleh Lu Su dan juga Niating tersebut. Di sini Lu Su mengetahui bahwa si Suanjin ini mengalihkan pembicaraannya dan sedang membual. Tak lama setelah itu, si Suanjin berusaha untuk meninggalkan Lu Su dan menarik tangan dari Niating, berusaha untuk mengalihkan pembicaraan agar dia kemudian tidak dicurigai oleh Lu Su. Ia kemudian membawa teleponnya dan bersiap untuk meninggalkan Lu Su. Karena mereka tidak ingin membicarakannya, saya akan agak cuek jika saya menunjukkannya. Ucap dari seseorang mengatakan itu. Bahkan di sini Lu Su pun berpikir bahwasanya dia tidak akan terus mengatakan itu. Bahkan dia harus cuek jika mengetahui saat ini si Suanjin telah membawa daun bawang. Lu Su pun kemudian tersenyum dan tidak melanjutkan perkataannya terkait dengan daun bawang. Ia pun lantas berkata, "Tidak ada belas kasihan." Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada seseorang yang ada di depannya, yakni si Suanjin dan juga Niating. Nampaknya di sini si Suanjin mengatakan jika Xiaoyu ada di sini, pasti seorang Grandmaster itu mampu diserap oleh Xiaoyu. Tapi tak lama setelah itu Lu Su pun memberikan sesuatu keajaiban kepada mereka berdua, sampai mereka berdua kemudian tercengang melihat adegan tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su kemudian mengeluarkan labu putihnya, dan kemudian di sini labu itu kemudian memancarkan energi spiritual. Dan pada waktu itu, jiwa milik dari seorang Grandmaster yang diutus oleh Yu Fuyao itu kemudian ditarik masuk ke dalam labu milik Lu Su. Dan seketika itu, di sini jiwa itu kemudian langsung masuk dan disedot oleh Lu Su.
Pada kali ini, labu itu bisa dikatakan mampu untuk menghimpun jiwa-jiwa dan kemudian merawatnya di sana. Bahkan siswa Anjing dan juga Niateng tercengang melihat adegan tersebut. Bagaimana mungkin Lusu memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan dia memiliki labu tersebut yang mampu untuk menyimpan jiwa di dalamnya. Tak lama setelah itu, di sini Lusu kemudian menceritakan itu kepada siswa Enjen. Ia pun berkata, labu ini saya sekarang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang mati tanpa aku harus menunggu Sioyo. Ucapnya mengatakan itu. Bahkan siswa Enjen pun tercengang melihat hal tersebut dan dia berkata, itu sangatlah bagus. Ucapnya mengatakan itu. Lusu mengetahui kali ini dia mampu untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, bahkan jiwa seorang Grandmaster sekaligus. Dan di sini, Niating dan juga siswa Enjin kemudian takjub dengan kekuatan Lusu. Bahkan Lusu memiliki labu yang sangat aneh di tangannya tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Niating pun berkata kepada Lusu bahwasanya ada sesuatu yang aneh di atas langit sebelumnya. Ketika di sini Niating berhasil masuk lewat dimensi lain. Ia pun lantas berkata, ketika aku selangkah lebih maju, sepertinya baru saja ada seseorang yang ada dan bersembunyi di sana, tetapi kemudian mereka pergi. Ucap dari Niating mengatakan bahwasanya ketika dia berada di sini, ketika dia masuk, baru saja ia mengetahui bahwasanya di langit tengah ada seseorang yang kemudian bisa dikatakan kuat. Maka dari itu, di sini Niating mewanti-wanti agar Lusu itu tidak gegabah. Lantas Lusu pun berkata kepada Niating, saya tidak menyadarinya, sepertinya pihak lain memiliki banyak latar belakang. Bahkan persepsi saya telah dihindarkan, mungkinkah ada dalang di balik layar? Ucap Lusu mengatakan itu. Ya curiga seseorang yang ada di balik awan itu adalah yang kemudian melatar belakangi hal ini semua. Maka dari itu, di sini Niating kemudian menyadarkan kepada Lusu bahwasanya Lusu tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang enteng. Hei, pokoknya jangan dianggap enteng. Ucap dari Niating mengatakan itu kepada Lusu. Dan kali ini Lusu pun berpikir sesuatu yang aneh. Apakah itu adalah sosok di mana orang di balik semua ini? Tak lama setelah itu, di sini nampaknya guntur di atas langit kemudian menyambar-nyambar dan begitu keras. Bar. Setelah berhasil memasukkan jiwa milik seorang Grandmaster, di sini tiba saatnya Lusu kemudian menerima malapetaka yang kemudian dihadirkan oleh dirinya. Dan kali ini malapetaka itu pasti akan bisa didapatkan oleh Lusu. Biar. Seketika itu, Lusu dan juga siswa Jin kemudian kaget dengan malapetaka yang ada di atas awan tersebut. Tiba-tiba di sini, Lusu pun sangat tersenyum. Ia menyadari bahwasanya sesuatu yang ada di atas awan tersebut memiliki energi yang sangat luar biasa, bahkan mampu memberikan energi kepada Lusu. Tak lama setelah itu, sambil menatap langit, Lusu kemudian tertawa terbahak-bahak. Bahkan Niating dan juga siswa Jin mengetahui apa yang kemudian dipikirkan oleh Lusu. Lusu pun berkata dalam hati, kesengsaraan guntur ada di sini. Akhirnya saya dapat mengisi 10.000 keping energi pedang saya dan menjadi pria sejati dengan malapetaka sendiri. Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Lusu pun tersenyum dan kali ini dia bisa mengecas dirinya atau mengecas kekuatannya lewat malapetaka dan guntur yang ada di atas langit. Maka dari itu bisa dipastikan kekuatan Lusu akan meningkat jauh lebih kuat daripada Grandmaster kali ini. Selang beberapa saat kemudian Lusu pun berkata, aku tidak bisa menyeretmu lagi. Tunggu aku sebentar, aku akan pergi ke laut untuk selamat dari malapetaka ini. Ucap dari Lusu mengatakan itu ketika dia bersama Niating dan juga siswa Jin. Ia tidak mau jika malapetaka itu kemudian menyambar ke arah Niating dan juga siswa Jin. Tapi nampaknya di sini Lusu akan mengalihkan perhatian dan dia akan pergi ke laut sehingga dia bisa mampu menyerap kekuatan itu sendiri. Tapi nampaknya Niating mengetahui, Lusu pun tersenyum-senyum. Lantas ia pun berkata kepada Lusu, "Hei, bagaimana perasaanku? Anda tampak sedikit bahagia." Ucap dari Niating mengatakan itu kepada Lusu. Ia menyadari kali ini Lusu
kelihatannya bahagia. Bahkan Lusu kemudian tercengang mendengar perkataan dari Niating kali itu. Dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun kemudian bertanya-tanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Niating. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu kemudian berkata pada dirinya sendiri. Atau berkata dalam hatinya, tidak bagus terlalu berseri-seri. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya raut wajah milik Lusu mampu dibaca oleh Niating. Maka dari itu dia akan mengubah wajahnya dan kemudian meratapi nasib agar tidak dianggap bahagia oleh Niating. Jika Niating tahu mengatakan bahwa saya sangat suka disambar petir, mungkin saya akan ditertawakan. Ucap Lusu mengatakan itu. Kali ini Lusu pun tidak akan bisa jujur kepada Niating dan jika si Suanjin. Jika dia jujur, maka Niating akan menertawakannya. Jika Lusu saat ini tengah senang jika dia berhadapan dengan petir, maka dari itu petir itu mampu untuk diserap oleh Lusu. Tapi tak lama setelah itu, si Suanjin pun berkata kepada Lusu, nyatanya tidak perlu melaut begitu banyak masalah. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya hal tersebut kemudian membuat Lusu pun tercengang. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh si Suanjin ini ketika dia mengatakan hal seperti itu? Apakah kemungkinan si Suanjin akan membuat Guntur itu kemudian pergi dari hadapannya? Tak lama setelah itu, nampaknya si Suanjin kemudian mengeluarkan energi spiritual. Kali ini energi spiritual itu mampu menyelimuti tubuh si Suanjin. Di sini si Suanjin sebagai peringkat Grandmaster, ia pun akan mampu untuk mengusir malapetaka itu. Tak lama setelah itu, di sini ia kemudian menyiapkan kekuatannya. Dan dia mengibaskan kipasnya langsung ke arah langit. Tiba-tiba energi spiritual pun langsung mengarah ke arah langit. Hai, ayo pergi, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Suanjin pun berusaha untuk mengusir malapetaka dan Guntur yang saat ini tengah menyambar-nyambar. Dan pada waktu itu, langit pun kemudian terbelah menjadi dua. Nampaknya awan itu kemudian menyebar ke arah yang lain. Dan di sini Lusu pun bingung melihat adegan yang kemudian dilakukan oleh si Suanjin. Ia kemudian bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh si Suanjin ini ketika dia sangat senang jika dia disambar petir dan akan mendapatkan 1000 volt. Tapi nyatanya di sini si Suanjin malah membuatnya kabur. Waduh, si Suanjin ini. Lusu pun sedikit marah dengan si Suanjin. Apa yang telah terjadi kepada dirinya? Sambil menangis dan menggelengkan kepala si Suanjin, Lusu pun kemudian ingin menyekek si Suanjin. Ia pun berkata, bukankah kamu yang memintamu untuk membubarkan perampokan Guntur nanti? Panggil Liji kembali padaku. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya setelah dibubarkan oleh si Suanjin di sini, Lusu pun marah-marah dan ingin Guntur dan awan itu dikembalikan kepada dirinya. Bahkan di sini si Suanjin tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikannya. Ia pun saat ini telah bingung dan mengetahui Lusu sedikit marah. Ia pun berkata kepada Lusu, Anda kemarin dan tua, Anda juga memiliki kebutuhan ini. Apakah itu sangat mencurigakan? Lantas Lusu pun berkata, aku berbeda darinya. Ucapnya mengatakan itu. Lantas emosi negatif pun muncul dari si Suanjin plus 666. Ketika di sini Guntur itu telah pergi, kenapa Lusu kemudian marah-marah kepada si Suanjin? Tapi di sini Lusu pun mengatakan bahwasanya dia berbeda. Kali ini dia ingin mendapatkan hal tersebut. Setelah emosi negatif muncul dari si Suanjin, nampaknya Niating kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh di atas langit sana. Lantas di sini dia mengatakan kepada Lusu dan juga si Suanjin, hei, jangan membuat keributan dan lihatlah itu. Ucap dari Niating mengatakan itu kepada si Suanjin dan juga Lusu. Tiba-tiba di sini langit berubah lagi menjadi hitam. Dan kemudian Guntur menyambar-nyambar seperti sebelumnya. Bar. Seketika itu di sini 3 orang itu kemudian bengong melihat adegan yang ada di atas langit. Bagaimana mungkin seorang Sengsanji yang kuat seperti Suanjin setelah membubarkan awan tersebut? Nampaknya awan itu telah kembali kepada Lusu. Tapi di sini Niating dan juga Lusu kemudian curiga kepada si Suanjin yang saat ini si Suanjin mungkin saja mengembalikan hal tersebut seperti semula setelah Lusu memarahi dirinya. Dengan bersama-sama lantas Lusu dan Niating berkata,
Hei, apakah Anda benar-benar memanggilnya kembali? Ucap Lusu mengatakan itu. Si Suanjin pun tercengang, bagaimana mungkin dia bisa kembali? Lantas ia pun berkata, aku tidak berteriak dan mengembalikannya seperti itu. Bahkan si Suanjin tidak mengetahui cara untuk mengembalikan guntur dan awan tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya si Suanjin kemudian menyadari dan curiga kepada Lusu bahwasannya kekuatan Lusu itu sangat kuat. Maka dari itu, dengan sedikit emosi dan memberikan raut wajah yang sangat berbeda, si Suanjin kemudian mengarah kepada Lusu. Ia pun berkata kepada Lusu sampai Lusu pun kemudian tercengang. Hei, apa ini artinya? Ucap dari si Suanjin mengatakan itu. Ia pun berkata kepada Lusu, hei Lusu, malapetaka kamu tidak bisa dihilangkan. Ucapnya mengatakan itu. Kali ini si Suanjin menyadari bahwasanya malapetaka milik Lusu itu tidak bisa untuk dibubarkan atau dibuat untuk pergi begitu saja. Bahkan di sini Lusu pun tercengang dengan perkataan dari si Suanjin. Tak lama setelah itu, di sini si Suanjin kemudian melototi wajah milik Lusu. Ia pun bertanya-tanya apa yang kemudian dikeluarkan oleh Lusu, apa yang dilakukan oleh Lusu. Lantas ia pun berkata kepada Lusu, hei, apakah itu karena kekuatanmu terlalu kuat? Apakah itu mungkin? Ucap dari Susanjin mengatakan itu sambil melihat apa yang dilakukan oleh Lusu. Lusu pun kemudian menoleh ke arah sana dan ke arah sini. Dan dia pun panik dengan perkataan si Suanjin itu. Bahkan dia pun tidak mampu untuk mengatakan sepatah kata pun ketika dia dicurigai oleh si Suanjin. Tak lama setelah itu, Niating pun berkata kepada Lusu dan juga membuatnya sedikit marah. Hei, saya pikir itu mungkin karena Tiando berpikir bahwa dia selalu berperilaku buruk dan dia bahkan tidak bisa mengatakannya tanpa peretasan. Ucap dari Niating yang saat ini membuat Lusu marah. Bahwasanya Lusu itu memiliki sesuatu yang aneh, bahkan perilakunya buruk. Maka dari itu, bahkan di sini ketika awan itu telah diusir oleh si Suanjin, maka awan itu akan kembali seperti buruknya Lusu. Mungkin itu, dan di sini Lusu pun sedikit marah kepada Niating dengan perkataan itu. Tak lama setelah itu, Guntur pun menyambar kembali dan ber sambil marah-marah. Lantas Lusu pun berkata, hei Niating, apa yang kau katakan? Ucapnya mengatakan itu. Dan ber. Cerita pun berakhir dan akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.